Ya, silakan dimulai. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Pertama-tama kami dari kelompok kajian ilmu biologi sebagai dasar ilmu mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Indrawati MPD dan Dr. Iwan Wicaksono SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan kemipaan. Dan yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Ayunda Sela Fionita Majid yang dengan baik hati membantu kelompok kami untuk merecord serta share screen PowerPoint kelompok kami. Perkenalkan, saya Falidiva Liaulia dengan NIM 200210101049 sebagai pemateri 1 dan 2, serta teman saya. Perkenalkan, nama saya Puji Rohmaningsi dengan NIM 200210101038 sebagai pemateri 3, 4, dan 5. Baik, jadi materi-materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini, yakni yang pertama, ada pengertian cabang-cabang ilmu biologi, yang kedua, hubungan ilmu biologi dengan ilmu lain, yang ketiga, karakteristik biologi sebagai ilmu, yang keempat, dampak mempelajari biologi sebagai ilmu, dan yang kelima, peranan ilmu biologi dalam kehidupan. Next. Yang pertama, ada pengertian ilmu biologi. Dalam bahasa Yunani, biologi terdapat dari kata bios dan logos. Bios yang artinya kehidupan dan logos yang artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu kehidupan. Lalu, menurut Carolus Linnaeus 1978, beliau pertama kali memakai istilah biologi pada bukunya yang berjudul Bibliotheca Botanica. Ilmu biologi merupakan ilmu hayat yang mempelajari makhluk hidup. Ilmu biologi terapan, yakni pengembangan penerapan ilmu biologi. Contoh penerapannya pada bidang pertanian, kesehatan, dan kedokteran. Next. Cabang-cabang ilmu biologi merupakan ilmu yang dikembangkan dari bidang biologi. Terdapat banyak sekali cabang, namun kami hanya menyajikan beberapa pada presentasi hari ini. Yang pertama ada anatomi. Anatomi mempelajari bentuk dan fungsi tumbuhan, hewan, dan organisme lain terutama manusia. Yang kedua ada biologi evolusioner yang mempelajari asal-usul dan nenek moyang spesies. Yang ketiga ada ekologi, mempelajari interaksi organisme dengan lingkungannya. Yang keempat ada farmakologi yang mempelajari persiapan, penggunaan, dan pengaruh obat-obatan. Lalu ada genetika. Genetika mempelajari gen dan pewarisan. Ada onkologi yang mempelajari kanker, psikobiologi yang mempelajari psikolog biologi, dan zoologi yang mempelajari hewan. Next. Lalu ada hubungan biologi dengan ilmu lain. Di situ biologi merupakan ilmu multidisipliner yang berkaitan dengan ilmu lain. Ketika biologi berkaitan dengan ilmu fisika, maka akan muncul ilmu biofisika, radiologi, dan kedokteran nuklir. Lalu kalau kimia akan muncul ilmu farmakologi, biologi molekuler, dan biokimia. Untuk sosial akan muncul psikologi, antropologi, dan biogeografi. Next. Lanjut, Uji. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik biologi sebagai ilmu. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik, saya lanjutkan. Adapun karakteristik biologi sebagai ilmu, yaitu yang pertama, memiliki objek kajian. Ilmu biologi memiliki kajian tentang makhluk hidup. Contohnya, ilmu matematika memiliki
memiliki objek kajian berupa angka-angka. Kemudian ilmu kimia memiliki objek kajian berupa zat-zat beserta sifatnya. Sedangkan biologi merupakan ilmu tentang makhluk hidup. Yang kedua, memiliki metode. Tidak dapat dilakukan asal-asalan, ada cara atau metode tertentu. Jadi metode yang digunakan itu bersifat baku dan dapat dilakukan oleh siapapun. Yang ketiga, bersifat sistematis. Sistem tersusun dalam satu sistem dan harus memiliki hubungan ketergantungan. Ilmu pengetahuan itu bersifat sistematis adalah bahwa sebuah pengetahuan harus memiliki hubungan ketergantungan dan teratur. Tidak boleh ada unsur-unsur yang saling bertolak belakang. Kemudian bersifat universal. Tidak dapat diamati satu atau beberapa orang saja dan hasil harus sama. Contohnya dalam biologi, pada reproduksi seksual selalu dimulai dengan adanya pertemuan antara sperma dan sel telur. Kemudian selanjutnya bersifat objektif. Sesuai dengan objek, dibuktikan dengan pengalaman. Objektif artinya pengetahuan itu sesuai dengan objeknya. Kesesuaian itu dapat dibuktikan dengan penginderaan atas dasar empiris pengalaman. Selanjutnya, bersifat analitis. Suatu ilmu dapat dibagi menjadi bagian yang lebih rinci. Dan yang terakhir, bersifat verifikatif, yaitu mengarah pada tercapainya suatu kebenaran. Next. Dampak mempelajari biologi sebagai ilmu. Yang pertama, dampak positifnya yaitu manusia sadar terhadap hidup dan kehidupan dalam lingkungan. Diciptakan bibit unggul yang ramah lingkungan. Pemanfaatan mikroorganisme dalam segala bidang. Kemudian ada juga dampak negatifnya, yaitu mengeksploitasi SDA dengan sembarangan. Penggunaan bibit unggul dan pestisida berlebihan yang akan berdampak pada biodiversitas, penggunaan senjata biologi yang mematikan yang akan merusak lingkungan biotik maupun abiotik. Next. Peranan ilmu biologi dalam kehidupan manusia. Adapun peranan ilmu biologi dalam kehidupan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada bidang pertanian. Contohnya yaitu kultur jaringan dan tanaman transgenik. Yang kedua, bidang peternakan. Contohnya inseminasi buatan. Yang ketiga, bidang lingkungan hidup. Contohnya mengurangi plastik dan tumpahan minyak yang ada di laut dengan bakteri. Yang keempat, bidang kedokteran. Contohnya bayi tabung. Yang kelima, ada bidang pangan. Contohnya pembuatan kecap, tahu, tempe, dan roti. Keenam, bidang farmasi. Contohnya pembuatan antibodi. Yang ketujuh, bidang pengembangan energi. Contohnya biogas. Yang kedelapan, bidang sosial, contohnya penggunaan DNA pada kasus kriminal. Yang kesembilan, bidang kesehatan, contohnya yaitu ilmu anatomi yang mempelajari tentang struktur tubuh kita, fisiologi yang mempelajari tentang bentuk dan fungsi tubuh kita, dan masih banyak lagi. Terlepas dari beberapa peranan ilmu biologi yang telah dijelaskan, masih banyak lagi contoh-contoh peranan ilmu biologi dalam kehidupan, baik yang sudah dapat dirasakan manfaatnya maupun masih dalam tahap pengembangan. Next. Baik,
Kami membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan sebutkan nama dan 3 digit NIM terakhir. Permisi, saya mau bertanya. Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Gita Delia Pratiwi dengan NIM 068. Pada karakteristik biologi sebagai ilmu ada yang universal, tidak dapat diamati satu atau beberapa orang saja dan hasilnya harus sama. Jika itu ilmunya baru, maksudnya kita meneliti hal yang baru, itu menghasilkan hal yang berbeda-beda itu bagaimana? Cara menentukan itu benar atau enggak? Terima kasih. Sama-sama, pertanyaan dari kita akan kami tampung terlebih dahulu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Permisi, saya Zulfikar Fikri Kurniawan dengan NIM 070 ingin bertanya. Pada bidang peternakan, di situ diberi contoh inseminasi buatan. Permisi, saya izin bertanya. Mohon maaf, Ya, sebentar. antri nggih. Nah, Silakan dilanjut dulu. pada inseminasi buatan, itu seperti apa? Dan kalau misalkan diterapkan, apakah pembuahan itu, hasil dari pembuahan itu dapat dikonsumsi? Karena kan zaman semakin ke sini manusianya juga semakin banyak, otomatis kita nggak bisa menunggu ini hamil berapa bulan, kan nggak bisa. Nah, kalau misalkan dengan cara ini, apakah bisa dikonsumsi? Apakah layak maksudnya untuk dikonsumsi? Terima kasih. Baik, Ya, sama-sama. Lanjut tadi. Siapa yang mau tanya tadi? Saya Laila Nurul Fatimah. Izin bertanya. Itu tadi yang yaitu tadi kan ada dampak negatifnya. Nah, menurut kalian bagaimana cara penggunaan ilmu biologi yang baik untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari penggunaan ilmu biologi tersebut? Sekian, terima kasih. Laila NIM berapa? NIM 35. Oke. Baik, pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu.
Baik, pertanyaan dari Gita akan dijawab oleh Puji. Silakan. Sebentar. Baik, saya akan Sudah mencoba selesai menjawab. presentasinya? Ini sedang tanya jawab, Pak. Oh ya, silakan dilanjutkan. Berapa pertanyaan? Ya, baik, saya lanjutkan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Gita. Jadi, bersifat universal itu kan maksudnya kebenaran yang disajikan dalam ilmu pengetahuan itu harus berlaku secara umum ya. Misalnya, para peneliti itu mencari kesamaan atau pola dari sesuatu yang ditelitinya. Nah, temuannya itu harus berlaku sama. Misalnya, dalam pembuatan antibiotik, sebelumnya diakui keberhasilannya. Nah, harus dibuktikan bahwa para peneliti itu harus dibuktikan bahwa antibiotik itu harus benar-benar bekerja dan kesimpulannya sama. Seperti itu Mbak Gita. Bagaimana, apa ada tanggapan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Laila tentang penggunaan ilmu biologi yang baik untuk menghindari dampak negatif. Jadi tadi disebutkan di PowerPoint kalau dampak negatifnya yaitu mengeksploitasi SDA dengan sembarangan, penggunaan bibit unggul dan pestisida berlebihan yang akan berdampak pada biodiversitas, penggunaan senjata biologi yang mematikan yang akan merusak lingkungan biotik maupun abiotik. Adapun cara yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampak negatifnya,
yaitu tetap mengontrol perkembangan ilmu biologi tersebut. Misalnya, untuk penggunaan senjata biologi di negara-negara, pemerintahnya harus mampu untuk mengontrol penggunaan senjata tersebut. Jangan sampai disalahgunakan. Lalu, lebih berhati-hati dalam menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti pestisida yang berlebihan. Dan kita harus meminimalisir atau menghilangkan bahaya tersebut agar tidak dengan cara tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya, seperti adanya perkembangan ilmu biologi pada penggunaan gas CFC yang dapat merusak lapisan ozon. Maka kita harus mengulangi penggunaan gas CFC tersebut. Seperti itu, apa ada feedback? Tidak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zul. Sebelumnya, saya akan menjelaskan inseminasi buatan itu seperti apa. Mungkin ada yang belum tahu, jadi inseminasi buatan, contohnya pada ternak sapi, merupakan suatu cara atau teknik memasukkan sperma jantan yang sudah diproses terlebih dahulu ke dalam alat kelamin betina. Nah, sedangkan inseminasi buatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keturunan sapi, karena sperma sapi yang dalam bentuk beku atau semen beku dalam straw dihasilkan dari pejantan pilihan yang terdata dengan baik sesuai jenisnya. Jadi itu kayak dipilih yang terdata dengan baik. Terus inseminasi buatan juga digalakkan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan populasi sapi dengan usus siwak. Silakan ditambahkan dari Diva. Baik, jadi menurut artikel yang saya baca, yakni batampost.co.id tentang semua hewan kurban layak dikonsumsi, di sini tertulis bahwa seseorang bernama Yuri Yadi mengatakan bahwa program inseminasi buatan harus dilanjutkan kembali karena menurutnya peternak sudah dapat menikmati program inseminasi buatan seperti 1 ekor sapi umur 2 atau 3 tahun dihargai 23 juta. Program ini mampu melahirkan 73 ekor sapi di tempatnya. Jadi, menurut saya, inseminasi buatan
juga hewan itu dapat dikonsumsi meskipun lewat inseminasi buatan. Begitu. Bagaimana? Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, karena 3 pertanyaan tadi sudah dijawab, maka akan saya akhiri. Sebelumnya mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan terima kasih telah mengikuti presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok 10. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.